Anak SMP IT Cahaya Madani, rajin menghafal Al-Quran, jadi insan mulia. Mahkota untuk ayah bunda di surga, bersama ilmu kita jadi cahaya. Ayo anak SMP IT Cahaya Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara muhadarah Jumat dengan hati yang bahagia dan sehat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang mengajarkan kita arti cinta, persaudaraan dan persahabatan sejati. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah ceramah dengan berjudul Persahabatan dalam Islam. Teman-teman sekalian, setiap dari kita pasti memiliki sahabat. Sahabat adalah orang yang selalu ada di sisi kita saat yang tertawa saat sama kita saat kita bahagia dan menenangkan kita saat kita sedang sedih. Sahabat bukan hanya teman bermain atau duduk di kelas sahaja, tapi seseorang yang tulus hadir dalam kehidupan kita tanpa pamrih. Namun tahukah kalian bahwa dalam Islam persahabatan bukan hanya hubungan duniawi. Persahabatan adat dalam Islam adalah ikatan hati karena Allah, bukan karena harta, popularitas atau kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwu illal muttaqin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman akrab pada hari itu, hari kiamat. Sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 67. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua persahabatan akan kekal sampai akhirat. Hanya persahabatan yang disadari karena Allah dan ketaatannya yang akan abadi hingga surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam bersahabat. Beliau memiliki sahabat-sahabat yang setia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka saling mencintai karena Allah, saling menolong dalam kebaikan dan saling menasihati ketika salah satu dari mereka berbuat khilaf. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah satu di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia
Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa teman sangat memengaruhi hidup kita. Jika kita berteman dengan orang yang saleh, maka kita akan terdorong menjadi soleh. Jika kita berteman dengan orang yang malas, suka berbohong dan berbuat maksiat, lambat laun kita pun bisa ikut terpengaruh. Maka berhati-hatilah memilih teman, karena teman bisa menjadi jalan menuju surga, tapi bisa menyeret kita ke neraka. Teman-teman yang kami cintai, persahabatan sejati tidak diukur seberapa kali kita bertemu, tapi seberapa tulus kita mendoakan meski jauh sekalipun. Persahabatan sejati bukan hanya tentang senyum dan tawa, tapi juga tentang menegur dengan kasih sayang ketika salah satu berbuat salah. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan bahwa teman sejati adalah mereka yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jika ada teman yang malas salat, maka sahabat sejati akan menegurnya dengan lembut. Jika ada teman yang sedih, maka sahabat sejati akan menghiburnya dan menguatkannya. Itulah makna persahabatan yang diridai Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik? Ataukah kita hanya berteman karena kesenangan semata? Apakah kita sudah mendoakan sahabat kita ketika mereka tidak bersama kita? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini kita belajar bahwa mencintai sahabat karena Allah adalah tanda keimanan yang sempurna. Artinya kita bersahabat bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin populer, tapi semata-mata karena ingin bersama dalam kebaikan dan menuju surganya. Bayangkan betapa indahnya nanti di akhirat ketika Allah mempertemukan kita kembali dengan sahabat-sahabat yang dulu kita cintai karena Allah. Mereka akan saling tersenyum, saling memeluk dan berkata, Alhamdulillah, dulu kita bersahabat di dunia karena Allah, dan kini kita dipertemukan kembali di surganya. Teman-teman sekalian, di akhir ceramah ini, mari kita berdoa dalam hati agar Allah menjaga persahabatan kita semua. Semoga Allah menjadikan kita sahabat-sahabat yang saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendoakan, dan saling menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambahkan rasa cinta kita pada sahabat-sahabat yang Allah titipkan dalam hidup kita. Jika ada kata salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.